Narkoba merupakan zat adiktif berbahaya yang mampu memberikan efek samping yang buruk bagi para penggunanya. Meskipun demikian, jumlah pertambahan kasus penggunanya selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja, menjadi perhatian yang cukup serius bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Badan Narkotika Nasional menyatakan jumlah persentase penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,15% dari data persentase 1,80% pada tahun 2019 dan 1,95% pada tahun 2021. Dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba sendiri mampu diindikasi, seperti adanya perubahan emosi yang tidak terkendali, perilaku menyimpang, penurunan prestasi, dan adanya pergaulan bebas. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penyuluhan hingga adanya pendekatan terhadap pelaku. Selain itu, adanya keterlibatan dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu mempersempit jangkauan jaringan penggunaan narkoba. Selamat malam pemirsa Mercu TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Nadia Asmarani dapat menyapa Anda dalam satu program Bincang Ekspresi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema melawan kenakalan remaja dan narkoba. Kita akan menggali berbagai aspek yang terkait dengan kenakalan remaja dan penggunaan narkoba, mencari pemahaman yang mendalam tentang faktor pendorong, dampak pada remaja dan masyarakat, serta strategi yang dapat kita terapkan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Namun lebih dari sekedar pembahasan, talk show kali ini bertujuan untuk memberikan harapan dan memotivasi kita semua. Kami ingin mendorong setiap individu, baik itu para remaja, keluarga maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengambil langkah nyata dalam melawan kenakalan remaja dan penggunaan narkoba. Untuk itu, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan narasumber kita yang telah berkenan hadir ke studio pada malam hari ini, hanya di Bincang Ekspresi. Selamat malam Bapak Muhammad Wahyu Kuncoro. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Nadia. Terima kasih sudah berkenan hadir malam ini. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Lancar nggih perjalanan tadi ke studio? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik. Enggak macet atau apa gitu enggak nggih Pak? Tidak. Oke, siap. Baik Bapak, langsung saja nggih kita. Baik pemirsa, kita akan langsung membahas sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu melawan kenakalan remaja dan narkoba. Baik Bapak, gini, sebenarnya ini bagaimana sih pandangan Bapak ini kan, mohon maaf, kita belum memperkenalkan Bapak Muhammad Wahyu Kuncoro ini adalah dosen psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, nggih Pak, betul nggih? Seperti itu nggih Pak. Biasanya mengajarnya di kampus 1 atau kampus? Ya, di kampus 1 dan kampus 3. Oke, berarti di sini juga nggih Pak? Iya. Oke, siap. Oke. Langsung saja nggih Pak ke pembahasan pertama nih, bagaimana nih pandangan Bapak sebagai seorang dosen psikolog ya Pak, bisa dibilang seperti itu, terhadap kenakalan remaja yang saat ini marak hingga terjadi fenomena penyalahgunaan narkoba pada remaja seperti itu. Ya. Ripun Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Barangkali ketika kita akan membicarakan remaja, ya termasuk di situ adalah permasalahan yang dialami remaja. Namun sebenarnya kita juga perlu tahu bahwa remaja juga memiliki potensi-potensi yang sangat besar gitu ya. Karena siapapun yang kemudian menjadi berhasil sukses ya semuanya melewati masa remaja. Dan sekaligus ketika kita akan membahas remaja, maka kita juga nggak bisa melepaskan diri istilahnya tahap perkembangan sebelumnya. Jadi masa anak-anak gitu. Karena pasti itu akan ada rangkaian sebelumnya kan gitu. Dan sekaligus ketika kita membicarakan remaja, setelah remaja itu akan jadi apa? Kan jadi orang dewasa. Gitu. Sehingga inilah yang harus kita pahami melihat permasalahan ataupun posisi remaja ya harus dilihat dari masa perkembangan sebelumnya dan masa perkembangan apa yang akan tindak lanjut ataupun akan dilanjutkan, yaitu masa dewasa. Ya. Seperti itu, Nggak? Jadi proses remaja itu tergantung dari pembentukan sebelumnya.
Ya, Oke. itu salah satu faktor yang utama gitu Iya. ya. Karena sebenarnya ketika kita akan mengatakan bahwa remaja itu mengalami kenakalan, itu juga harus kita lihat konteksnya dulu gitu ya. Karena pada dasarnya setiap perilaku, apakah itu perilaku yang positif ataupun negatif, itu pasti ada proses pembentukannya. Tidak ada perilaku itu yang tiba-tiba muncul gitu ya. Terus tahu-tahu kok anak itu nakal, tahu-tahu kok melanggar norma-norma masyarakat misalnya gitu. Sehingga itulah yang harus kita pahami bersama, bahwa ada banyak faktor ataupun mungkin faktor lingkungan, ataupun mungkin lingkungan juga bisa faktor keluarga yang sejak waktu-waktu sebelumnya sebenarnya juga ikut andil Oke. munculnya perilaku yang misalnya dianggap menyimpang misalnya gitu. Nah, ini kan tadi Bapak bilang ada trigger ya Pak, trigger yang membuat remaja tersebut melakukan penyimpangan gitu. Sebenarnya menurut Bapak sendiri nih, penyebab atau pemicu remaja itu dapat terjerumus ke ke penyalahgunaan narkoba niku menopo Bapak? Ya. Mungkin secara sederhana ketika kita mengatakan itu satu perilaku yang menyimpang, itu ya ada dua faktor utama, yaitu dari faktor lingkungan dan dari faktor individu itu sendiri. Oke. Faktor lingkungan ya bisa tadi dari faktor orang tua, bagaimana saat masa sebelumnya itu orang tua memberikan cara mengasuh atau namanya parenting gitu ya, parenting. didikan. Karena pengalaman anak pada masa anak-anak yang tidak menyenangkan itu pun juga akan membentuk nanti setelah remajanya seperti apa. Jadi misalnya pada masa anak-anak orang tua menciptakan suatu kondisi untuk bersaing. Apakah itu bersaing dengan sesama anak kandungnya sendiri, diajak bersaing gitu, atau berkompetisi, maka ya anak akan membentuk pola bahwa hidup ya harus menang misalnya gitu, berkompetisi gitu. Itu dari faktor mungkin pola asuh gitu. Tetapi bisa juga orang tua mungkin nggak nyadari bahwa ada banyak sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak itu tidak dipenuhi. Misalnya perhatian, terus misalnya penghargaan. Jadi kadang orang tua pada saat anaknya itu masih anak-anak, itu hal-hal yang kecil itu sebenarnya sebuah prestasi sebenarnya bagi si anak-anak. Bahkan bisa pakai baju sendiri saja itu sebenarnya sudah berprestasi gitu bagi si anak. Betul. Tapi kadang orang tua menganggap itu hal yang biasa. Sehingga si anak taunya disalahin terus. Ketika anak itu melakukan hal yang baik didiemin, begitu melakukan hal yang jelek dimarahi. Nah, sehingga seperti ada rasa kehausan untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Nah, inilah yang kemudian bisa dibawa ke masa remaja, sehingga orang tua atau keluarga tidak menjadi sumber penghargaan bagi si anak. Akhirnya dia mencari sumber-sumber lain. Nah, yang penting bisa mendapatkan penghargaan yang kadang itu perilaku yang belum tentu baik, tetapi di kelompoknya, di pertemanan atau di luar dia seolah mendapatkan pengakuan atau penghargaan misalnya gitu. Karena tidak dapat pengakuan dari keluarga gitu. Ya, misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya banyak hal itu ya dari sisi keluarga juga gitu. Kemudian dari faktor individu sendiri itu kan kalau kita di psikologi itu ya ada misalnya kita membicarakan tentang tahapan-tahapan perkembangan itu sebenarnya ada banyak hal gitu ya. Ada mulai dari perkembangan fisik atau istilahnya pertumbuhan. Jadi masa remaja ini kan sudah berbeda dengan masa anak-anak. Sehingga mulai remaja orang mungkin mulai akil balik itu secara fisik dia sudah kuat ya, bahkan dari sisi fungsi reproduksi dia sudah matang, udah mulai gitu ya gitu. Kemudian dia mobilisasinya juga semakin luas gitu, secara fisik sudah sangat kuat gitu ya. Artinya
apa yang bisa dilakukan oleh orang dewasa sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh remaja gitu. Namun perkembangan tidak hanya masalah pertumbuhan fisik, tetapi juga yang namanya perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif itu terkait bagaimana si remaja itu memiliki kapasitas dari sisi kognitifnya untuk memahami, mulai dari menginterpretasikan apa yang ditemui di lapangan atau ditemui di realitas, dan ketika itu harus dihadapi dan dia tidak siap untuk menghadapi, inilah yang sering kemudian menimbulkan konflik internal. Dia bingung karena saya harus seperti ini, apa yang harus aku lakukan gitu. Sementara ketika dia tidak mendapatkan jawaban dari keluarga, pasti dia akan mencari cara-cara tersendiri cari gitu. Jawaban sendiri cari gitu jawaban ya, sendiri yang belum tentu itu tepat benar bagi dia. Gitu. Jadi Bapak tadi dari faktor keluarga gitu Pak, faktor individu sendiri. Kalau dari faktor lingkungan luar seperti pertemanan gitu, apakah itu juga berpengaruh Pak? Ya, sangat berpengaruh gitu ya Mbak. Karena begini, dalam kehidupan itu sebenarnya tidak hanya pada remaja ya. Jadi kita ini seperti kayak ada siklus perubahan. Kadang kita itu pengen bebas gitu, tidak terikat dengan apapun. Karena kita ketika terikat tidak merasa bebas, ada sesuatu hal yang kita merasa tidak bisa ini, tidak bisa ini gitu. Tapi ketika bebas, kita nanti terasing juga, mengalami kesepian istilahnya, akhirnya pengen terikat lagi ya. Jadi contoh aja waktu di SD, begitu kelas 6 pengennya lulus karena terikat sekali tau di sekolahan gitu. Begitu sudah lulus, ngapain ya? Akhirnya pengen lanjut terikat lagi dengan SMP. Begitu SMP selama sekolah terikat toh, kebebasannya berkurang. Akhirnya masuk SMA, akhirnya pengen lulus, bebas. Tapi pengen terikat lagi, seperti itu bolak-balik. Nah, termasuk masa remaja itu ada salah satu momen di mana dia ingin meningkatkan mobilitas ataupun relasi dengan dunia luar. Ya, sehingga dia dengan ketemu dengan teman, memperbanyak relasi dengan teman sebaya, itu menjadi salah satu yang menjadi dorongan juga bagi si remaja untuk mencari partner ataupun teman kan gitu. Terlebih kalau orang tua tidak bisa menjalin komunikasi yang baik pada level remaja. Karena bahasanya sebenarnya kan sudah berbeda. Ya, apa yang dipikirkan si remaja, apa yang dirasakan oleh remaja, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan remaja seringkali berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua, apa yang dirasakan oleh orang tua gitu. Lainnya yang sering muncul tidak kecocokan gitu. Menjadi tidak aman, akhirnya mencari kelompok, mencari teman misalnya itu yang bisa menerima dia gitu. Nah, untuk posisi di sini sebenarnya seharusnya lah sebelum menjadi orang tua itu kan pasti dia pernah jadi remaja. Nah, seharusnya dia bisa tahu remaja itu seperti ini toh. Gitu. Sehingga inilah komunikasi menjadi penting. Orang tua juga perlu memiliki skill atau kompetensi dalam berkomunikasi dengan anak remaja misalnya gitu. Jadi dari penjelasan Bapak ini sepertinya tadi berarti lebih cenderung ke faktor internal nih Pak dari orang tua. Maksudnya akarnya mengapa remaja jadi seperti itu gitu nggak? Ya, itu salah satu komunikasi dengan orang tua gitu nggak? Ya, mungkin dari teman-teman juga yang di komunikasi ya. Jadi sebenarnya kita akan mengatakan bahwa itu perilaku menyimpang atau tidak, itu kan pasti ada standarnya ya. Atau bisa dikatakan ini umum atau tidak. Kalau di orang Jawa kan biasanya udah umum, anak itu enggak umum gitu. Karena apa? Yang lainnya saja pada mau kumpul-kumpul, ada kegiatan apa keluar kok dia enggak keluar misalnya gitu. Terus ada temennya yang sakit pada nengok kok dia enggak nengok. Jadi orang kok enggak umum misalnya gitu. Nah, sebenarnya ketika orang tua itu nanti memberikan informasi yang memberitahu kepada si anak terus menerus bahwa ini loh yang lazim untuk dilakukan dan tidak, dan orang tua harus segera memberi respon ketika si anak melakukan perilaku-perilaku yang
menyimpang, itu segera akan istilahnya terevisi gitu ya. Nah, mungkin kalau masih di dalam keluarga, masihlah mungkin si orang tua itu ya paling tidak dalam satu hari bisa ngeliat anaknya lah gitu ya. Kok kamu belum makan malam, ditegur gitu ya. Karena lazimnya orang ya makan sarapan, makan siang, makan malam. Kok kamu belum makan malam, ditegur toh. Karena nggak umum gitu kalau nggak makan malam gitu. Nah, hal perilaku-perilaku yang lain juga gitu ya. Masuk jam 10 pagi belum bangun, diingetin. Akhirnya si anak akan cenderung melakukan perilaku yang mengikuti standar norma gitu ya. Nah, tetapi ketika si anak nanti pindah di kehidupan dengan teman sebayanya, lah itu ada nggak yang akan mengingatkan itu? Karena bisa saja teman-teman yang dia kumpulin gitu standarnya berbeda dengan di rumah. Maaf, misalnya nanti ngelempar-ngelempari apa dianggap normal di situ. Akhirnya nggak ditegur. Nah, sehingga begitu perilaku sudah menguat, dia merasa sudah terbiasa melakukan hal yang seperti itu di kelompoknya, dianggap itu hal yang biasa, lah barulah kemudian akan dikatakan itu menyimpang dari norma umum kan gitu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya kan tadi sudah membahas nih penyebab atau pemicu remaja melakukan perilaku menyimpang, yaitu penyalahgunaan narkoba. Lalu sebenarnya upaya apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk mencegah remaja ini sampai terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Ya, jadi mungkin kalau terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu hanya bagian salah satu bentuk saja gitu ya perilaku penyimpangan, karena sebenarnya ada banyak hal yang kalau kita katakan itu menyimpang ya lebih mudahnya ketika perilaku-perilaku itu tidak sejalan atau melanggar norma hukum. Itu yang paling mudah gitu ya. Apakah mulai dari tindakan asusila, apakah tindakan kriminal atau misalnya penganiayaan, pencurian, atau tadi penyalahgunaan narkoba. Ini kan sebenarnya sudah masuk dalam ranah hukum gitu ya. Nah, sehingga ketika ini membicarakan itu maka ini tidak lagi hanya bisa dilihat ini permasalahannya si anak sendiri atau si orang tuanya sendiri atau temennya di mana dia kumpul, tapi semuanya harus merasa bahwa itulah permasalahan yang harus dipikirkan. Jadi ada salah satu solusi sebenarnya itu namanya community parenting. Jadi dalam suatu komunitas komponen-komponen apa saja yang terlibat mempunyai tanggung jawab untuk membentuk perilaku remaja yang lebih baik gitu. Dan sekaligus ketika ada yang muncul masalah ya harus balik lagi bahwa semuanya ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti semuanya tidak hanya remajanya itu saja ya Pak? Ya, harus semuanya ya. Faktor yang ada di sekelilingnya. Ya. Baik pemirsa, itu tadi kita baru sedikit pertanyaan yang sempat kita tanyakan kepada Bapak Wahyu, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Ekspresi. Kamu punya teman seorang pecandu narkoba. Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Dia memakai narkoba karena sakit secara emosi. Dia menggunakan narkoba untuk lari dari rasa sakit itu. Kamu gak malu? Hah? Kemarahan dan penghakimanmu hanya akan menambah rasa sakitnya dan memperparah kecanduannya. Jika kamu ingin membantu dia lepas dari kecanduan, lakukan ini. Aku lagi hancur banget. Rasa gak guna. Aku tahu ini gak gampang. Tapi aku tuh yakin kamu bisa. Jadilah sahabat terbaik untuknya. Kamu kenapa kesini? Aku mau kamu sembuh. Peduli setulus mungkin. Rick, aku lagi kacau banget nih. Boleh aku di sini sama kamu bentar? Boleh. Ayo masuk. Berada di sisi mereka ketika mereka berusaha melepas kecanduannya. Di
Ini udah 1 minggu loh kamu nggak pakai narkoba. Bangga banget deh sama usaha kamu. Hebat. Terima kasih pemirsa Mercu TV dimanapun Anda berada. Masih bersama kami tentunya di Bincang Ekspresi. Masih dengan tema melawan kenakalan remaja dan narkoba bersama dengan Bapak Muhammad Wahyu Kuncoro. Jadi kita lanjutkan ya Pak pembahasan kita yang sebelumnya. Tadi kan terakhir itu membahas tentang upaya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja. Lalu sebenarnya apa saja Pak nilai-nilai moral yang bisa ditekankan pada remaja sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin kalau terkait nanti dengan value ya atau nilai-nilai gitu ya yang dianggap penting, sebenarnya mungkin juga kalau kita mengacu pada nilai-nilai apa yang terbaik yang ada di masyarakat yaitu yang harus kita terapkan gitu ya. Jadi terkait dengan apa yang mungkin lebih mudah untuk ditanamkan ya sejak kecil gitu, yaitu yang jelas keterbukaan gitu ya. Keterbukaan. Jadi inilah pentingnya orang tua itu untuk membangun interaksi atau komunikasi yang baik dengan anak sejak dini ya. Karena ketika tahapan perkembangan tertentu ada orang tua itu lepas untuk menjalin komunikasi dengan anak, lah disitulah sebenarnya sisi-sisi yang kita tidak bisa mengontrol ataupun memahami perkembangan si anak gitu ya. Nah, sehingga inilah penting anak untuk diajak ngomong gitu ya. Karena seringkali karena tidak ditanamkan keterbukaan, karena bisa saja anak itu sebenarnya menghadapi permasalahan ataupun mengalami tekanan apa, tetapi orang tuanya sendiri tidak memberi ruang untuk ngomong, untuk bicara gitu. Untuk berpendapat gitu. Untuk berpendapat atau juga meminta nasihat. Iya, betul. Karena kadang orang tuanya sendiri bingung. Contoh sederhana saja. Ketika ada PR dari sekolahan gitu, itu misalnya PR matematika gitu ya. PR matematika. Kemudian si anak pulang, kebetulan pas yang di rumah si ibu gitu, terus nanya ke ibu, "Mama, ini tadi dapat PR matematika nih dari guru. Ajarin Bu," gitu. Tapi apa respon ibu seperti ketakutan misalnya. "Oh, matematika, jangan sama saya ya. Sama bapakmu aja nanti," gitu. Mungkin betul ibu tidak paham tentang matematika, tetapi di situ sebenarnya seperti ada pemutusan dialog gitu toh. Sehingga anak tidak mendapatkan ruang untuk bicara lebih banyak lagi gitu dengan orang tua. Ini kalau itu terjadi berterus-terus untuk aspek-aspek yang lain, itu anak akan merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang tua. Ya jawab aja, "Oh ya mana Dek, soalnya mana, di buku berapa, oh coba yuk kita kerjain bareng-bareng ya." Coba, meskipun ibu mungkin tidak begitu ini ya tentang, tapi jangan memutus dialog gitu. Nah, banyak si anak yang mengalami permasalahan terkait dengan narkoba itu salah satunya karena apa? Keterputusan interaksi komunikasi dengan orang tua gitu. Sehingga apa? Ketika si anak tidak banyak berinteraksi dengan orang tua, akhirnya orang tua sendiri tidak tahu perubahan-perubahan yang terjadi pada si anaknya. Salah satu faktor yang misalnya seorang anak menggunakan narkoba itu ketika dia mengalami tension yang tinggi karena apa? Dia mengalami kebingungan atau konflik internal ketika menghadapi suatu permasalahan yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Contoh saja misalnya ya, diputus cinta misalnya gitu. Itu kan untuk berpacaran misalnya itu kan juga perlu skill toh. Gitu. Jadi jangan hanya membayangin hubungannya itu menyenangkan saja gitu, tetapi ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian marahan, itu apa yang harus dilakukan? Nah sebenarnya hal seperti itu kan bisa ditanyakan sama orang tua toh. Gitu. Ya, tapi biasanya remaja itu kalau dalam hubungan seperti itu kurang komunikasi dengan orang tuanya gitu. Nah, Pak. itu sebenarnya karena orang tuanya yang tidak memberi ruang gitu. Sebenarnya kan tidak harus mencerita pacaran, itu kan
bukan suatu hal yang kemudian vulgar Iya, iya. ini, tetapi kenalan dengan teman misalnya itu. Toh orang tua juga akan khawatir kok anakku sudah gede ini kok enggak ada tanda-tanda seneng dengan lawan Lawan jenis jenis. misalnya, itu kan orang tua juga harus khawatir. Tapi itulah yang tidak ini ya. Jadi yang jelas keterbukaan itu yang paling udah apa yang perlu dibangun gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua baiknya juga ada membangun apa ya, kepercayaan gitu ya, kepercayaan diri pada si remaja agar dia mampu untuk menghadapi berbagai macam tekanan ataupun permasalahan yang dihadapi, itu sekecil apapun permasalahannya. Karena bagi si remaja hal yang kecil pun ketika dia tidak bisa memberikan respon yang paling tepat, itu bisa memberikan tension ataupun ketegangan di dalam dirinya. Nah, ketika ketegangan itu kemudian sudah terkait dengan fisiologis, nah seringkali ya ada yang kemudian lari ke narkoba gitu ya. Nah, itu mungkin dua hal itu yang ya meskipun masih banyak juga ya, maksudnya dari sisi religi misalnya itu kan juga bisa, artinya si orang tua mulai dari sejak awal gitu dengan aktivitas-aktivitas religius misalnya gitu, itu kan juga akan bisa mengurangi, meminimalisir ataupun bisa mengalihkan perhatian si anak untuk mengarah pada aktivitas-aktivitas yang lebih positif gitu. Nah, membahas tentang aktivitas nih Pak, kan tadi sudah dibahas tentang moral, nilai moral yang harus ditanamkan pada remaja. Lalu kegiatan positif apa Pak yang sebaiknya diajarkan kepada remaja untuk mengisi mungkin kekosongan waktu ya? Karena kan kalau remaja itu kan biasanya masih banyak waktu luang, biasanya kan digunakan untuk main, kumpul sama teman-teman gitu. Nah, untuk bisa mengupayakan pencegahan narkoba tadi terhadap remaja, kegiatan positif apa Pak yang sebaiknya dilakukan gitu untuk remaja? Ya, ya jelas banyak ya Mbak ya. Yang pertama tadi kerangkanya bahwa konteks kegiatan ini harus dilihat ya, bisa dari level keluarga, bisa dari level masyarakat, atau juga bahkan level negara gitu ya. Karena kita kan juga punya kementerian yang khusus tentang pemuda kan gitu ya. Kemudian juga bisa dari sisi organisasi-organisasi yang keagamaan misalnya gitu, atau mungkin kegiatan yang non akademik atau bahkan kegiatan akademik. Sebenarnya ada 3 hal yang sangat mudah kita pahami sebenarnya kalau di psikologi itu. Ketika kita ingin memahami suatu perilaku, itu pasti akan melibatkan 3 hal, yaitu sisi kognitif, sisi afektif, dan sisi psikomotorik. Sisi kognitif itu dari sisi cara berpikirnya, ya kemampuan bernalar misalnya gitu. Kemudian kalau afektif itu terkait nanti dengan bagaimana dia bisa mengelola emosi, perasaannya misalnya gitu. Kemudian yang ketiga psikomotor itu lebih banyak terkait dengan aktivitas fisiknya gitu. Jadi untuk bisa mengantisipasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba, kita bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan itu yang bisa menguatkan ketiga aspek ini. Jadi misalnya dari sisi kognitif, maka si remaja itu dibekali dengan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi orang tua ini kan sebenarnya punya pengalaman-pengalaman hidup gitu. Tetapi tidak banyak dibagikan oleh si anak. Ya, sehingga anak tidak tahu cara-cara apa yang harus dilakukan. Nah, inilah yang seringkali si anak menjadi tidak mampu menyelesaikan dari sisi nalar ataupun sisi kognitifnya. Ya, mungkin dari sisi kegiatan kursus, ya dari sisi akademik sebenarnya juga bisa gitu. Itu sisi kognitifnya. Kemudian dari sisi afektifnya, anak juga bisa diajari untuk mengontrol emosinya ya. Jadi ada yang bilang rilis gitu ya. Mungkin orang sekarang bilang healing gitu ya. Jadi jangan biarkan si anak itu terus-menerus dalam kondisi yang tegang. Tetapi orang tua tidak tahu, kemudian tidak memberikan ruang bagaimana anak itu bisa melakukan rilis gitu ya. Salah satunya sebenarnya dengan curhat
ngobrol dengan orang tua itu menjadi suatu hal yang sangat besar, artinya untuk meredakan kembali ketegangan-ketegangan yang ada di si remaja tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga psikomotorik, ya tentu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa bukan menguras ya, tetapi bisa mengeluarkan energi fisik yang banyak gitu ya. Jadi bisa dari olahraga. Lah olahraga kan macam-macam gitu. Bisa dari sisi mungkin sepak bola misalnya, atau renang ataupun apa. Itu penting karena tadi saya sampaikan bahwa masa remaja itu masa yang energinya itu besar. Secara fisik dia sudah kuat gitu. Tetapi dari sisi kognitif ini yang kadang belum imbang. Karena dia belum tahu apa saja yang bisa dia lakukan karena belum punya banyak pengalaman gitu. Akhirnya menjadi kadangkala aktivitas fisiknya yang lebih dominan tetapi tidak diimbangi dengan kendali berpikirnya misalnya gitu. Nah, itu yang penting ya. Makanya salah satu pendidikan itu kan salah satu fungsinya adalah untuk mengajak ataupun membentuk bagaimana cara berpikir kan gitu toh. Gitu. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang terdahulu gitu. Jadi intinya orang tua tuh harus banyak mengobrol ya Pak dengan anaknya. Komunikasi. Saya kira teman-teman di Kom kan bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik itu kan ada banyak cara ya. Yang mulai dari bahannya, yang ngasih mau menyampaikan pesan siapa, yang mau diberi pesan siapa, terus nanti caranya seperti apa, kan itu harus lihat sesuai dengan konteksnya kan gitu. Pesannya baik tetapi cara menyampaikannya nggak baik, nanti bisa disalahpahami lah oleh si anak gitu. Kan ini banyak yang terjadi. Orang tua niatnya baik untuk kebaikan si anak, tapi bagi si anak diterima berbeda gitu. Salah paham. Nah, itu mungkin karena orang tua belum memiliki cara-cara yang tepat untuk ngomong dengan anaknya. Ya. Karena anaknya sendiri itu bisa macam-macam karakteristiknya gitu. Ada yang lebih pendiam, pasif, tapi ada yang aktif. Itu kan mungkin akan menggunakan cara yang berbeda dalam pendekatannya. Betul. Baik Bapak, itu kan tadi kita bahas itu berbagai upaya dalam pencegahan remaja itu melakukan tindak penyalahgunaan narkoba atau kenakalan remaja ini. Lalu bagaimana nih Bapak dengan remaja yang sudah terlanjur terjerumus kenakalan remaja, sudah terlanjur menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi sebenarnya ada nggak sih Pak tanda-tanda remaja yang dalam pengaruh narkoba gitu? Ya. Karena dari sisi penggunaan zat adiktif itu kan langsung terkait nanti dengan perubahan fisiologis ya. Perubahan fisiologis ya, terutama di saraf pusat gitu ya, di otak lah gitu ya istilahnya gitu. Maka sebenarnya itu nanti akan berdampak pada cara berpikir, kemudian cara berperasaan, dan juga cara berperilaku gitu. Nah, ketika si anak sudah mulai menggunakan narkoba, itu sebenarnya kalau orang tuanya itu mau care atau mau mengamati, sebenarnya dari ketiga hal ini tadi sudah bisa terdeteksi gitu ya. Jadi mulai misalnya dari aspek kognitif, itu dari cara berpikirnya gitu. Pasti nanti akan ada perilaku-perilaku yang muncul yang didasarkan pada cara berpikir yang tidak seperti biasanya. Kelihatan gitu. Kelihatan ya. Jadi misalnya saja ya. Ya ini mungkin ini hanya contoh yang sederhana saja gitu. Jadi biasanya kalau dia jajan gitu ya, selalu ingat adiknya bawain makanan misalnya gitu. Tapi kok akhir-akhir ini seperti nggak peduli dengan adiknya misalnya. Itu kan cara berpikirnya sudah ada perubahan. Kemudian dari sisi emosi mungkin sudah ada perubahan, mulai uring-uringan, mulai marah, dikit-dikit marah gitu, nggak seperti sebelumnya misalnya gitu. Kemudian dari sisi fisik mungkin bisa kok mudah lelah, capek ya, itu yang mungkin terjadi perubahan-perubahan itu. Nah ini orang tua yang biasanya akan tanda itu. Baik Bapak, oke Bapak. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami hanya di Bincang Ekspresi.
Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya kita bisa. Jangan ragu dengan usaha yang kita lakukan. Jangan takut diremehkan saat kita bisa buktikan. Gak ada waktu dengerin haters. Yang penting kita terus berkarya. Selalu ada tantangan dalam perjuangan. Selalu ada pembelajaran di setiap perjalanan. Selalu percaya diri menghadapi masa depan. Semua percaya kita bisa. Terima kasih pemirsa Mercu TV dimanapun Anda berada. Masih bersama kami tentunya di Bincang Ekspresi. Masih dengan tema yang sama, melawan kenakalan remaja dan narkoba. Langsung kita lanjutkan nih Bapak. Selanjutnya tadi kan sudah membahas mengenai tanda-tanda remaja yang sudah terlanjur masuk ke kenakalan remaja penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya ada dampak nggak sih Pak? Dampak langsung dan tidak langsung dari penyalahgunaan narkoba pada remaja, gitu. Dampaknya itu apa saja gitu? Ya, sebenarnya kembali lagi ke konsep tadi ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Maka ya kembalinya bisa kita lihat dari situ itu. Ketika seorang remaja itu sudah menggunakan narkoba, maka itu ya akan mempengaruhi cara berpikir dia. Ya, mungkin secara lebih spesifik cara dia kemampuan untuk mengidentifikasi sesuatu hal objek misalnya ya. Kan kalau dalam kondisi yang normal kita bisa membedakan itu biru, merah misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita megang gelas terus naruh di pinggir meja itu nanti kalau kesenggol jatuh misalnya itu kan dalam sisi untuk kognitif gitu ya. Kemudian kemampuan untuk analisis gitu. Kalau saya bawa uang 50.000 kemudian saya ke mall gitu, mungkin saya hanya bisa beli mungkin makan siang saja misalnya gitu ya. Tetapi ketika ada perubahan cara berpikir dengan uang 50.000 bayangan dia akan bisa beli ini gitu ya, meskipun nanti harus bayarnya gimana misalnya gitu ya. Itu dari sisi kognitif ya. Jadi dari sisi misalnya if then-nya lah itu ya, jika saya melakukan ini nanti bagaimana, itu mungkin akan mengalami distorsi atau gangguan gitu ya. Kalau saya ngumpat-ngumpat orang nanti orang akan marah. Kalau saya ngambil barang milik orang nanti orang lain akan merasa kehilangan. Kalau saya mukul orang lain nanti akan kesakitan. Lah ini bisa saja itu terganggu gitu. Sehingga dari sisi kognitif terjadi perubahan gitu. Nah ini kan sayang gitu ya ketika remaja kemudian yang itu menjadi aset negara, aset bangsa gitu, padahal dari sisi kognitifnya menjadi tidak bisa optimal lagi, ini kan sayang kan gitu. Kemudian dia juga dari sisi afektifnya atau emosinya dia cenderung bisa labil gitu ya. Orang mungkin bisa menikmati musik, menikmati makanan yang enak misalnya itu, dan dia bisa merasakan seperti apa sih nyamannya istirahat di rumah misalnya. Tetapi bagi yang menggunakan narkoba, barangkali emosinya itu akan labil gitu, mudah sekali. Nggak stabil gitu. Ya, kadang marah gitu, tiba-tiba nanti sedih banget misalnya, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Kemudian dari aktivitas fisiknya ya, mulai mungkin mudah lelah, dia sulit tidur. Ketika sulit tidur akhirnya ya nanti nggak bisa konsentrasi ya, pikirannya mungkin tidak bisa terkontrol misalnya. Itu kan akhirnya perilakunya juga nanti tidak bisa terkendali, sulit membuat komitmen misalnya, salah satunya kan gitu ya. Itu dari sisi internal si individu sendiri itu kan ya sayang kan gitu ya. Belum lagi nanti dari sisi sosialnya. Nah sosial itu bisa dari sisi keluarga. Nah ini kan banyak pengguna yang kemudian menghadapi permasalahan sampai ke hukum misalnya, itu ya kembali keluarganya juga yang akan mengalami ikut harus menghadapi masalah itu juga.
belum termasuk lingkungannya juga gitu, lingkungan gitu. ya, faktor lingkungan. Belum kalau nanti kalau terkait dengan hukum misalnya lah, itu kan akan lebih kompleks lagi gitu. Ya. Baik. Jadi itu nggih Pak, dampak-dampaknya itu bisa terlihat ya Pak. Iya. Sangat terlihat gitu. Iya. Di orang-orang sekitar. Ketika orang-orang sekitar peka dan memberi kepedulian atau perhatian kepada remaja gitu, tersebut. Ya, gitu. Lalu bagaimana Pak cara kita mengatasi perubahan kepribadian yang muncul akibat narkoba tersebut dari remaja itu? Ya, jadi untuk membentuk ataupun untuk mengembalikan ya, atau untuk merubah perilaku, maka kita juga harus memahami juga bahwa untuk terbentuknya perilaku tadi yang bisa dikatakan menyimpang ini kan pasti ada prosesnya. Ada proses, dan nggak tahu ini mungkin prosesnya bisa aja panjang ya sebelumnya itu sampai kemudian terbentuk perilaku menyimpang. Maka ketika nanti akan melakukan perubahan, maka ini juga harus dipahami, ini juga butuh proses juga gitu ya. Proses untuk mengatasi itu. Ini tadi kan sebenarnya perilaku menyimpang. Lah untuk kembali ke normal ini kan butuh proses panjang juga. Nah, itu yang harus dipahami juga. Nah, sehingga apa? Ini tidak cukup hanya dari mungkin si anaknya sendiri, kemudian keluarganya saja, terus lingkungannya juga, karena munculnya perilaku menyimpang tadi itu bisa andil dari berbagai macam faktor tadi, bisa faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pertemanan misalnya gitu. Sehingga untuk mengembalikan ini kita juga harus mempertimbangkan support dari komponen-komponen ini tadi. Jadi kalau bisa ya bareng-bareng ya, keluarga juga ikut memberikan andil agar anaknya berubah, lingkungan juga ya gitu. Kemudian syukur kalau teman-temannya juga ada perubahan juga gitu. Itu juga akan lebih menguatkan untuk terjadinya perubahan gitu. Nah, sebenarnya kembali juga bagaimana cara mengubah ya, dengan menguatkan 3 aspek tadi itu, kognitifnya, afektifnya gitu ya. Kemudian psikomotoriknya ya, mulai diajak dengan kegiatan fisik ya, mungkin sebelumnya jadi malas olahraga, terus sekarang diajak berolahraga misalnya gitu. Kemudian dari sisi emosi ya, dengan kedekatan, kehangatan misalnya, remaja akan menjadi lebih merasa dihargai, ada temannya, merasa hidup tidak seorang diri misalnya gitu, sehingga dia tidak akan tambah berat rasanya gitu. Termasuk kognitif ya, dia dipahamkan juga bahwa setiap perilaku tindakan pasti akan ada akibatnya, dan ketika ada akibatnya harus ada konsekuensi yang dihadapi gitu. Dengan menghentikan apa yang sudah dijalankan itu juga sudah bagus gitu ya itu. Nah, lebih-lebih nanti untuk perbaikan itu ya. Tapi menurut Bapak itu apakah perlu bantuan profesional ya Pak kalau misalnya sudah terlanjur narkoba gitu? Ya tentu ya, karena untuk hal-hal tertentu ada yang butuh penanganan misalnya dari psikiater, itu juga bisa. Misalnya karena sudah terkait dengan ketergantungan obat. Nah, kalau yang psikiater karena dari medik gitu ya, dia bisa memberikan obat gitu ya. Misalnya ketika ada kondisi-kondisi tertentu misalnya, kemudian dengan diberi obat ya, tentu di sini kan harus resep dokter itu ataunya di bawah dokter gitu ya, untuk diberi obat misalnya gitu. Atau juga bisa dengan tindak lanjutnya nanti dengan psikolog misalnya, yang terkait nanti dengan penguatan mentalnya misalnya gitu. Itu ya sangat perlu gitu ya. Ya. Yes, ya. Lalu biasanya kan Pak, untuk remaja yang sudah terlanjur terjerumus nih, meskipun dia mungkin sudah rehabilitasi, sudah ke psikiater untuk mengembalikan mentalnya seperti semula, tapi kan stigma dari masyarakat sekitar itu kan pasti sudah mereka mengetahui, wah dia nih remaja ini nih pernah menggunakan loh narkoba, pernah terjerumus ke narkoba gitu. Biasanya kan stigma dari masyarakat itu sudah jelek untuk anak ini gitu. Jadi rasanya sulit sekali gitu Pak untuk
kembali mentalnya tuh kembali seperti semula karena stigma dari masyarakat lingkungan sekitar itu yang sudah negatif ke anak ini. Lalu bagaimana Pak cara mengatasinya? Mungkin untuk remaja-remaja sekarang ini yang sedang mengalami hal ini gitu. Ya, ya memang kita tidak bisa memungkiri ya kalau di masyarakat itu ada mekanisme untuk memberikan penilaian gitu ya. Jadi setiap perilaku kita sekecil apapun sebenarnya dititeni istilahnya itu ya, dipantau, dilihat oleh masyarakat gitu. Nah, ketika ada hal yang positif oleh masyarakat dinilai positif, ya biasanya kan akan kita terima gitu ya. Namun seringkali ketika ada stigma negatif itu kemudian kita nolak gitu ya. Nah, sebenarnya baik itu bentuk penilaian positif ataupun negatif itu juga memiliki kebaikannya juga gitu ya. Karena salah satunya dengan stigma yang ada negatif itu bisa untuk mengantisipasi, untuk rambu-rambu jangan sampai orang lain atau yang tidak melakukan itu supaya tidak melakukan gitu ya. Ya. Namun kalau memang kemudian sudah terjadi, nah inilah yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk menghadapi ini sebagai permasalahan yang sifatnya itu ya harus menyeluruh gitu ya. Sehingga ya memang yang pertama tadi bisa dari sisi individunya sendiri, si remaja untuk diberi penguat gitu ya. Dari sisi mental harus dikuatkan gitu. Namun yang dikuatkan itu dia juga diberi skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang dia bisa menunjukkan juga ke masyarakat gitu. Karena nanti siapapun saya kira di masyarakat itu ya pasti ada dinilai positif, dinilai negatif gitu ya. Tetapi ketika nanti kita bisa menunjukkan hal-hal yang positif itu lebih banyak ya kira nanti stigma itu pun juga akan mengalami perubahan gitu ya. Nah, yang sering itu kan ketika negatif kemudian tidak diimbangi dengan aktivitas-aktivitas positif yang bisa dinilai oleh masyarakat. Akhirnya sembunyi, hilang gitu ya gitu. Nah, itulah yang baiknya memang harus secara kontinu justru diberi penguatan agar si anak tadi atau remaja memiliki aktivitas-aktivitas yang bisa mendapatkan penilaian-penilaian positif gitu. Oke Bapak, ini tadi udah banyak banget ya Pak yang dibahas gitu, dan pemirsa di rumah sepertinya juga sudah banyak mendapatkan insight baru ini dari Bapak Wahyu gitu. Untuk terakhir nih Pak, closing statement nih dari Bapak Wahyu untuk tema kita hari ini nih apa Pak? Tema melawan kenakalan remaja dan narkoba. Closing statement dari Bapak, singkat saja Pak. Gitu. Ya. Saya kira hal yang perlu dikuatkan adalah bagaimana menjalin komunikasi yang lebih efektif gitu antara orang tua dan anak. Karena inilah yang menjadi pangkal bagaimana si anak nanti akan menghadapi kehidupan yang lebih luas di luar ya. Ketika komunikasi baik dengan orang tua sudah terbentuk, maka itu akan menjadi kekuatan bagi si anak untuk menghadapi kehidupan yang bermacam-macam ini dengan segala tantangannya, akan dihadapinya dengan lebih kuat, lebih matang dan lebih tepat gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Anda pemirsa yang sudah bersama kami terus menyimak obrolan kami di Bincang Ekspresi. Terima kasih kepada Bapak Wahyu yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Akhirnya saya Nadia Asmarani beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa pada episode selanjutnya.